Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan laporan final project kami pada mata kuliah Machine Learning dengan judul pemanfaatan model Machine Learning untuk klasifikasi kualitas tanah sawah. Dengan anggota timnya adalah saya sendiri, Ibrahim Haji Fajar Ramadan dengan NIM 21122201 dan teman saya Muhammad Al Fauzan dengan NIM 21122254 dengan dosen pengampu Ibu Erni Seniwati Eskom MCS. Langsung saja untuk pendahuluan itu karena kenapa kami memilih tanah sawah, yaitu karena Indonesia adalah negara negara agraris dengan jumlah penduduknya 40% itu bekerja pada sektor pertanian. Kemudian dengan jumlah 17.500 pulau dengan luas daratannya sekitar 1.900.000 lebih kilometer persegi menjadikan Indonesia termasuk negara agraris yang terbesar di dunia. Tetapi dengan luas daratannya sebanyak itu, Indonesia masih mengalami permasalahan pada lahan pertaniannya. Penyebabnya itu karena eh, penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan, kemudian ada penggunaan pestisida yang kurang tepat, kemudian intensitas tanam yang tinggi, pengairan yang tidak teratur, mengakibatkan lahan pertanian menjadi tidak produktif dan tidak subur kembali. Maka eh, dari masalah itu telah dilakukan beberapa penelitian oleh peneliti terdahulu yang memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin atau machine learning. Yang pertama itu ada klasifikasi tingkat kesehatan mental itu dengan menggunakan algoritma Random Forest dan KNN. Kemudian ada lagi klasifikasi status stunting pada anak di bawah 5 tahun menggunakan algoritma Extreme Gradient Boosting. Kemudian ada lagi klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma dysentery dan KNN. Kemudian yang berikutnya ada klasifikasi penyakit eh, jantung, yaitu yang tadi. Kemudian ada klasifikasi dataset kredit approval dengan menggunakan algoritma atau model random forest KNN. Kemudian ada juga yang menggunakan dysentery dan juga naive Bayes. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning tersebut, masih ada beberapa masalah yang dihadapi, terutama pada ketidakmerataan kelas dan metode evaluasi yang kurang tepat dalam penggunaannya. Kemudian, eh, yang menyebabkan sulitnya memperoleh data yang konsisten dan akurat sehingga berpengaruh pada kinerja dan akurasi algoritma kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan single classifier dan ensemble classifier, mana yang menghasilkan kinerja paling maksimal dalam menangani dataset yang berdimensi tinggi dan tidak seimbang. Dengan single classifier yang kami gunakan itu ada KNN, Naive Bayes, Decision Tree, SVM, dan ANN atau Artificial Neural Network. Sedangkan untuk ensemble classifiernya itu seperti algoritma Random Forest dan Extreme Gradient Boosting. Nah, diharapkan untuk hasil perbandingan ini nantinya dapat menemukan algoritma yang single classifier ataupun ensemble classifier mana yang paling bagus dalam membantu mengatasi permasalahan pada pengklasifikasian kualitas tanah sawah ini sehingga dapat membantu petani dan ahli pertanian dalam mengevaluasi kondisi tanah mereka secara cepat dan efisien. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya itu yang pertama untuk alur penelitiannya itu meliputi yang pertama akuisisi data, pra pemrosesan data, klasifikasi, dan yang terakhir evaluasi modelnya. Untuk alur atau gambarnya seperti ini untuk gambar pertama tahap penelitian. Kemudian untuk tahap pertama yaitu tadi akuisisi data atau dataset. Pada tahap ini kami menggunakan dataset tanah sawah dari platform Kaggle untuk tautan atau URL-nya ada di sini yang di mana dataset ini memiliki 12 atribut fitur dan juga satu atribut kelas. Untuk detail fitur dataset seperti ini, untuk atributnya ada N, P, K, PH, EC, OC, S, ZN, FE, CU, MN, B, dan juga output. Output ini yang kami maksud tadi atribut kelas ya. Kemudian tahap berikutnya yaitu pra pemrosesan data. Pada tahap ini kami mempersiapkan data sehingga data set atau data nantinya dapat kami gunakan untuk proses berikutnya yaitu klasifikasi. Untuk tahapan ini
kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan pengecekan data missing value atau yang hilang atau tidak lengkap dengan melakukan cleaning data. Dan hasil dari missing value ini, pengecekan missing value ini pada dataset kami tidak ditemukan missing value. Sehingga kami lanjut mengecek apakah ada data yang duplikat dan hasil dari pengecekannya tidak ada dan kami tidak menghilangkan data. Berikutnya kami menghilangkan beberapa data karena pada bagian output ada data yang nilainya itu dua, sedangkan kami hanya mencari nilainya kosong dan juga satu. Kemudian tahap berikutnya adalah pembagian atau split data, yaitu membagi data menjadi data training dan juga data testing. Untuk data trainingnya itu ada untuk pembagian atau split datanya itu ada tiga, yaitu 90/10%, kemudian ada 80/20%, kemudian 70/30%. Dan tahap yang terakhir adalah kita melakukan standarisasi fitur dengan menggunakan library standar scalar. Nah, di mana standar scalar itu proses merubah nilai asal dari suatu variabel agar mudah dimengerti dan dibandingkan dengan data dari variabel lain berdasarkan nilai rata-rata atau minnya dan standar deviasi. Nah, untuk tujuan dari standarisasi ini adalah mencegah adanya data yang memiliki nilai terlalu besar dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Sehingga nantinya uh, data yang kami gunakan itu dapat seimbang atau sama. Kemudian yang berikutnya teori atau klasifikasi akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Al-Fazal. Silakan Mas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teori klasifikasi. Yang pertama itu ada algoritma KNN atau K-nearest neighbor atau algoritma KNN ini termasuk bagian supervised learning yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi objek berdasarkan data latih yang memiliki jarak dekat dengan objek tersebut. Al- Algoritma KNN ini bersifat sederhana dan bekerja berdasarkan jarak terpendek dari data uji ke data latih untuk menentukan kelas dari data tersebut. Nah, berikut ada rumus dari KNN. Nah, selanjutnya ada algoritma naive Bayes. Nah, algoritma naive Bayes ini adalah metode yang menggunakan probabilitas dan statistik untuk melakukan klasifikasi. Metode ini melakukan klasifikasi dan menghitung nilai dari probabilitas atau PHX dengan mengetahui probabilitas ke kelas PH. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari metode ini adalah kebutuhan data pelatih yang relatif kecil untuk memperkirakan parameter yang diperlukan. Nah, berikut ada rumus dari naive Bayes. Nah, selanjutnya ada algoritma decision tree. Algoritma decision tree ini termasuk bagian supervised learning. Decision tree dapat digunakan untuk klasifikasi dengan berbasis pohon di mana setiap jalur dimulai dari akar dan dijelaskan oleh urutan pemisahan data hingga mencapai simpul daun yang digunakan untuk klasifikasi. Berikut ada tahapan dari decision tree. Yang pertama itu menghitung nilai entropi pada masing-masing atribut. Yang kedua, menghitung nilai information gain pada masing-masing atribut. Yang ketiga, menghitung nilai speed information untuk masing-masing atribut. Yang keempat, ada menghitung nilai gain ratio untuk masing-masing atribut. Yang kelima itu uh, atribut yang memiliki gain ratio tertinggi dipilih menjadi akar atau speed atribut dan atribut yang memiliki nilai gain ratio lebih rendah dari akar atau root dipilih menjadi cabang atau branch. Kemudian yang keenam, hitung lagi nilai gain ratio setiap atribut dengan tidak menyatakan atribut yang terpilih menjadi akar root pada tahap sebelumnya. Yang terakhir yaitu atribut memiliki gain ratio tertinggi dipilih menjadi cabang atau branch. Ulangi langkah ini sampai nilai gain ratio untuk semua atribut yang tersisa sehingga menjadi nol. Nah, yang keempat tuh ada algoritma random forest. Algoritma random forest ini adalah kumpulan dari pohon klasifikasi untuk dihasilkan dari sampling bootstrap data. Tahap awal dalam membangun masih atas.
Tahap awal dalam membangun model random forest adalah menentukan nilai n sebagai jumlah decision tree yang dibangun. Nah, untuk berikut adalah tahapan untuk random forest. Yang pertama itu ada menentukan jumlah tree yang dipilih dari total fitur, di mana K lebih kecil dari M. Kemudian ada sampel acak diambil sebanyak N data pada dataset untuk setiap tree. Yang ketiga itu pada setiap tree dilakukan pengambilan subset prediktor sebanyak secara acak di mana M lebih kecil dari P, yang mana P adalah jumlah variabel prediktor. Yang keempat itu ada proses pada langkah kedua dan ketiga diulangi sebanyak eh, jumlah tree. Yang kelima tuh hasil prediksi diperoleh dari vote terbanyak dari hasil klasifikasi sebanyak tree. Yang selanjutnya ada super vector machine atau SVM. Ini SVM ini memisahkan kelas data dengan mencari hyperplane optimal yang berfungsi sebagai pemisah antar data. Ada dua jenis hyperplane dalam SVM, yaitu ada hyperplane linear yang digunakan jika data dapat dipisahkan secara sempurna dengan garis lurus, dan hyperplane nonlinear yang digunakan ketika data tidak dipisahkan secara linear dengan menggunakan teknik transformasi kernel untuk mengubah data dimensi fitur yang lebih tinggi. Berikut ada rumus dalam perhitungan SVM linear dapat dilihat. Yang selanjutnya art- ANN atau Artificial Neural Network merupakan algoritma yang meniru konsep struktur sistem saraf pada otak manusia, yaitu terdiri dari jumlah jumlah prosesor sangat sederhana dan saling berhubungan yang disebut neuron. Nah, neuron yang terhubung dengan pembobotan atau wave melewati sinyal dari neuron satu ke neuron yang lain. Setiap neuron dapat memiliki beberapa masukan dan mempunyai satu keluaran. Nah, dalam hal ini rumus untuk semuanya dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana E adalah basis dari algoritma natural sekitar 2718 dan X adalah input ke neuron. Nah, selanjutnya ada algoritma extreme gradient boosting atau XGBoost. XGBoost adalah algoritma berbasis decision tree. XGBoost merupakan algoritma tree ensemble yang terdiri dari beberapa pohon klasifikasi dan regresi yang optimasinya lebih cepat dibandingkan metode gradient boosting lainnya. Hasil prediksi adalah total score yang diprediksi oleh pohon K seperti persamaan di rumus ini. eh di mana setiap paragraf terdapat terdiri dari beberapa subparagraf yang fungsi kerugian yang dapat dibedakan untuk mengukur apakah model tersebut cocok untuk set data pelatihan. Berikut evaluasi. Tahap terakhir pada penelitian ini yaitu melakukan evaluasi kinerja dari algoritma KNN, Naive Bayes Decision Tree, SVM, ANN, Random Forest, dan XGBoost dengan menggunakan convention metric. Hasil dari convention metric ada 4 jenis, yaitu true positif, yaitu jumlah data yang memiliki nilai aktual positif dan juga diprediksi sebagai positif. True negatif menghitung jumlah data yang memiliki nilai aktual negatif dan juga diprediksi sebagai negatif. False positif menghitung jumlah data yang memiliki nilai aktual negatif tetapi salah diprediksi sebagai positif. Dan false negatif menghitung jumlah data yang memiliki nilai aktual positif tetapi salah diprediksi sebagai negatif. Eh, Berikut ada tabel confusion metric, yaitu ada aktual dan prediksi, di mana dari hasil confusion metric dapat ditentukan nilai akurasi, precision, recall, dan F-measure. Akurasi
Berikut contoh kasus dari KNN yang eh, di dihitung dengan cara manual. Yang pertama itu untuk KNN langkah, ya udah. Selanjutnya naik bias, eh, perhitungan secara manualnya ada beberapa langkah dan kemudian ada decision tree, ada random forest dengan atribut memiliki dua atribut N dan P. Kemudian ada SVM, yang ke berapa nih? 6 ada ANN. Kemudian ada extreme gradient boosting. Dah. Yang berikutnya untuk implementasi, yang pertama untuk implementasi kodenya, yaitu kami menggunakan Google Colab. Yang pertama kami mengimport library yang digunakan, seperti di sini untuk gambar dari library apa yang kami gunakan seperti NumPy, Pandas, dan yang lainnya seperti algoritma dan standar scalar tadi untuk preprocessing dan juga algoritma yang kami gunakan dan juga convolution metricnya. Yang berikutnya kami menggunakan dataset dari Google Drive untuk kodenya seperti ini. Kami menggunakan drift mount. Kemudian kami mengecek nilai yang hilang pada setiap kolom dan hasilnya tidak ada yang nilainya itu hilang atau missing. Kemudian yang berikutnya kami menghapus nilai pada kolom output yang nilainya itu dua karena kami mengambil nilai 0 dan juga satu saja. Kemudian yang berikutnya memisahkan data fitur dan label yaitu fitur X dan juga Y. Fitur X ini kita ada 12 dan juga fitur Y itu kita ada satu yaitu bagian output tadi. Yang berikutnya kami membagi data testing dan juga training. Nah, untuk pembagian ini untuk gambarnya itu untuk yang di sini itu proporsinya itu 80 banding 70 banding 80% pengujian, 80% pelatihan dan 20% pengujian. Kemudian ada yang berikutnya itu nanti pada coding kami atau kode kami itu ada yang 70-30 dan juga 90-10. Kemudian yang berikutnya kami melakukan standarisasi menggunakan standar scalar dengan menggunakan library scalar. Untuk kodenya seperti ini. Yang berikutnya kami melakukan klasifikasi dengan KNN, yaitu dengan langsung kami menampilkan convolution metricnya dan menampilkan nilai akurasi, presisi, recall, F, dan F1 skornya. Untuk kodenya yang atas dan hasil convolution metricnya seperti ini dan hasil akurasi, presisi, recall, dan F1 skornya seperti ini. Untuk yang naive bias juga sama, dan nomornya juga sama, langsung conversion metric dan juga hasilnya. Dan Bayesian tree, SVM, ANN, dan yang terakhir adalah extreme gradient boostingnya atau XGBoost-nya juga sama. Kemudian yang terakhir itu kita membandingkan hasil semua algoritmanya, itu untuk kodenya seperti ini. Ini langsung menampilkan diagram-diagram dari masing-masing algoritmanya untuk nilai akurasinya itu berapa, precision atau presisinya berapa, recall-nya berapa, dan juga F1 score-nya berapa. Nah, untuk kesimpulan dari laporan ini atau penelitian ini, hasil dari perbandingan single classifier dan ensemble classifier tadi uh, melalui beberapa tahapan. Yang pertama, akuisisi data, prapemulihan data, classification, dan evaluasi. Kami menemukan bahwa algoritma ensemble yang tipenya itu ensemble classifier seperti random forest dan XGBoost secara signifikan mengungguli algoritma single classifier lainnya seperti KNN, naive Bayes, Bayesian tree, SVM, ANN dalam hal akurasi, precision, recall, dan F1 skornya. Dengan nilai rata-rata yang mereka dapatkan dari random forest dan juga XGBoost ini lebih dari 92% pada setiap proporsi data atau setiap split data. Kemudian diharapkan dengan hasil yang kami temukan ini, yaitu algoritma ensemble classifier itu lebih unggul dari single classifier itu nantinya dapat digunakan untuk membantu para petani dan ahli pertanian dalam mengevaluasi kondisi tanah mereka sehingga nantinya para petani atau ahli pertanian itu dapat mengurangi penggunaan pupuk yang tidak diperlukan secara keseluruhan dan secara keseluruhan nantinya dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dapat mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah referensi yang kami gunakan.
Ini adalah beberapa referensi dengan yang kami gunakan yaitu sekitar 32 referensi, 31 referensi. Oh, 32 yang berikutnya tujuan publikasi. Untuk tujuan publikasinya itu pada jurnal Aku nasional ngecu. di jurnal UNES, itu Komputika Jurnal yang telah Aku ngelek kah? terakreditasi Sinta 3 disubmit atas nama Ibrahim dengan URL jurnalnya seperti di sini. Untuk status publikasinya yaitu masih tahap submit. Kemudian nanti link presentasinya akan kami taruh pada poin terakhir. Kemudian untuk kodenya ada di sini untuk tahapan kodenya juga ini untuk submission. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Uh, Jika ada salah atau kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan presentasi ini dapat menyelesaikan mata kuliah machine learning untuk ujian akhir semester. Dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.